Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Satono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi. Kali ini saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Abdul Hakam. Apa kabar Pak? Sibuk terus ini? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang Santono. Pak Kadinkes pada tanggal 2 Juni saya wawancara dengan Pak Wali Kota. Ya. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwa COVID positif di Kota Semarang itu mulai awal April mencapai 125, Ya. dan puncaknya sampai 138. Kemudian turun ke titik terendah menjadi 47 pada tanggal 18 Mei. Dan tanggal 2 Juni ketika saya wawancarai sudah naik lagi menjadi 127 setelah melewati hari raya. Nah, sekarang naik lagi. Sekarang terakhir berapa dok hari ini dok? Ya. Terima kasih Bapak. Saya akan laporkan mengenai data terkini dari Kota Semarang bahwa pasien OTG kita itu jumlahnya total ada 5.000 yang sudah selesai pemantauan. Yang OTG ini 2.258. Yang masih proses pemantauan ada 3.058. Pak Bambang. Kemudian ODP kita itu total ada 4.010. Selesai pemantauan ada 3.652. Yang masih dalam pantauan itu ada 358. Pasien PDP saat ini ada 208. Total semuanya ada 1.358. Sedangkan yang COVID hari ini, per jam ini dan detik ini ada 260. Di mana 202 itu yang domisili di Semarang, kemudian 58 dari luar kota. Yang meninggal sudah ada 68, cukup lumayan banyak. Yang sembuh 329. Yang sembuh alhamdulillah juga jumlahnya banyak. Kemudian yang sembuh itu kebanyakan memang dari dalam Kota Semarang, Pak Bambang Satono, dari 329 tadi. Itu yang terkini data COVID-19 yang dari seluruh rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Termasuk tempat kita ada yang namanya ruang isolasi mandiri di rumah dinas. Itu saat ini juga penuh, 90 orang, Bapak. Ya. Baik dok, kalau saya melihat tren yang positif COVID ini kan sejak turun di titik terendah 47, kemudian naik menjadi 127, berarti hampir 3 kali lipat pada tanggal 2 Juli, sekarang jadi 260, jadi dari 2 Juli naik lebih dari kira-kira 2 kali lipat lagi. Artinya bahwa tren ini naik terus sekarang Kota Semarang. Kemudian sekarang juga agak merisaukan, itu kan tadinya kan penularan itu ya memang diduga terjadi di pasar-pasar. Tapi kan sekarang ada klaster PNS itu yang juga mungkin agak mengkhawatirkan. Itu gimana ceritanya dok itu? Ya, ini kan kita lebih effort kita itu saat ini baru luar biasa nih Bapak. Tapi alhamdulillah kita ulang pemeriksaan swab pada hari kemarin
alhamdulillah sudah negatif standar. Oh, ya, Tinggal nanti nunggu swab yang hari ini sama besok mungkin bila diperlukan. ya. Kok bisa berubahnya cepat gimana, Dok? Mereka kan tidak ada keluhan, Bobo. Kecuali yang di rumah sakit yang ada keluhan, butuh waktu 14 hari, butuh waktu 10 hari. Tapi ini kan orang-orang sehat semuanya. Dengan istirahat dan happy, cepat sembuh. Baik. Ini kalau melihat yang lain, ini mungkin saya bisa saja salah. Ini pusat penularannya kan sudah ada di dalam. Artinya Ya, betul. Lokal transmisi. ya tidak imported lagi. Nah Ya. ini kalau nggak dikejar-kejar terus kan masih peluangnya masih akan naik lagi. Gimana, Dok? Betul. Ya, tapi masalahnya gini Bapak, kita mau kejar-kejar terus, Oke. rumah sakit yang mempunyai pemeriksaan PCR itu kan terbatas. Apalagi dibagi juga, nanti Pati nggak bisa ngirim sampel. Nanti Jepara nggak bisa ngirim sampel ke Semarang. Karena kita setiap hari nyuap sudah banyak Bapak. Kita itu di komunitas, setiap hari bisa 300-an kita melakukan swab. Bahkan hari Sabtu kemarin bisa 700 kita melakukan swab, Pak. 700 yang melakukan teman-teman DKK. Belum yang dari rumah sakit. Itu bisa terkumpul, bisa 1000 itu. Hanya wilayah Kota Semarang. Sehari. Makanya di antara 3 rumah sakit yang sekarang melakukan pemeriksaan PCR itu, sekarang antriannya sudah di atas 1000 terus. RSND juga antriannya lebih dari 1000. Karyadi juga sama. RSWN apalagi sudah lebih dari 1500. Begitu Bapak. Ini kasih yang seperti tadi ya, yang 260 tadi. Ini bacaannya seperti apa? Apakah memang masyarakat harus lebih serius lagi, harus lebih hati-hati lagi, atau kemarin yang sudah disampaikan Pak Wali itu akan mulai dibuka ekonomi terutama yang menyangkut orang banyak itu bisa tertunda dan sebagainya. Bagaimana ini kira-kira bacaannya? Jadi gini Bapak, selain dari komunitas yang kita temukan, itu juga banyak juga pasien positif itu berasal dari pasien-pasien PDP dari rumah sakit. Bahkan kalau tadi kita lihat, tadi pagi itu PDP kita tadi pagi itu 240. Sore ini sudah berkurang jadi 208. Jadi pasien PDP atau yang berkeluh ini, yang ada keluhannya ini yang masuk ke rumah sakit di wilayah Kota Semarang cukup banyak sekali. Penuh sekarang ini, Bapak. Rata-rata yang kemudian kemarin itu sempat mau ditutup lagi, artinya sudah dipakai untuk bangsal biasa. Bulan akhir Mei sama Juni ini tinggi lagi. Sekarang jadi kepakai lagi ruangan-ruangan yang tadinya dipakai untuk ruang isolasi, sekarang jadi meningkat lagi, dipakai lagi, sehingga sekarang tetap kita lakukan upaya untuk melakukan swab di beberapa tempat-tempat umum. Cuman mungkin angkanya tidak sefantastis minggu lalu, karena kita nyuap tapi kalau hasilnya tetap lama ya tidak bisa untuk mengambil kebijakan juga tuh Bapak. Karena delay-nya terlalu lama. Ya, tanggal 3 kalau nggak salah, 3 Juni saya wawancara dengan Direktur Medis Rumah Sakit Karyadi. Ya. Dia mengatakan bahwa masih banyak yang kosong ruangannya itu, bahkan positif COVID-nya hanya 5 Dok waktu itu Dok. Ini sekarang udah penuh lagi kalau gitu. Oh, tadi pagi kan kita ketemu sama direkturnya acara pembagian donasi APD. 60 bed sudah terpenuhi, Pak. 60 bed. 60 bed. Termasuk yang di ICU. Penuh.
Jadi kalau begitu bisa disimpulkan bahwa ini lebih parah daripada pada waktu awal-awal COVID untuk Kota Semarang, Dok. Ya, bisa ya katakan demikian, Pak. Jadi kalau begitu antisipasinya seperti apa? Artinya masyarakat harus lebih ketat lagi dan perekonomian lebih diketatkan juga atau gimana kira-kira nanti bentuk kebijakannya, Dok? Ya, tidak ada kata lain kecuali protokol kesehatan itu harus disiplin dan dilakukan secara terus-menerus. Ini yang dilakukan oleh teman-teman yang di puskesmas pagi sore mengingatkan Bapak Ibu Camat, Lurah, RT RW sebagai garda terdepan juga memberikan semangat atau motivasi kepada warganya, termasuk mengingatkan jika ada warganya yang tidak pakai masker. Garda terdepan adalah Pak RT, Pak RW. Nah, kalau itu sudah dilakukan, Pak, karena tidak ada cara lain. Kunci utama cuma protokol kesehatan dilakukan secara disiplin. Tidak ada kata lain. Termasuk kegiatan yang ke tempat-tempat umum juga masih tetap kita lakukan. Apalagi yang ada hubungannya dengan kontak erat itu kita kejar terus. Kemudian apalagi yang kira-kira masih dilakukan? Ini kan pasar-pasar sebagian sudah ditutup, loh. Apa ada yang akan menyusul atau gimana kira-kira? Ya. Kemarin memang Karangayu, Angkan. Kalau hari ini selesai, besok kan sudah bisa dibuka. Nanti gantian Monodri, karena kemarin ada kasus juga. Nanti jadi bahasanya adalah bukan ditutup, Pak, tapi disterilkan untuk melakukan desinfektan, Pak, selama kurang lebih 3 hari. Ya. Tetapi yang terkena rawat atau tidak lagi, kira-kira begitu ya, Dok? Nah, tinggal kalau dia ada keluhan, tetap kan dia di rumah sakit, toh, Pak. Tapi kalau memang dia tidak ada keluhan, yang positif, kita lakukan isolasi di rumah dinas supaya tidak memberikan penularan kepada anggota keluarga yang lain. Dokter tadi mengenai pemeriksaan swab tadi, itu yang mengambil samplingnya itu yang antrinya terlalu banyak atau labnya yang terlalu banyak? Jadi yang ngambil sampel kita sudah maksudnya teman-teman puskesmas sudah canggih semuanya, Pak. Semuanya sudah bisa ngambil. Jadi kita kan mempunyai 37 puskesmas. Semuanya sudah bisa ngambil swab. Nah, yang bikin antrian itu kapasitas pemeriksaan virusnya itu masing-masing rumah sakit itu mempunyai kuota maksimal. Misalnya saya kasih contoh, RSWN itu kuota maksimalnya 300 sehari. Kalau dikasih sampel 700, apalagi 1000 sehari, kan dia pasti nanti akan ngantri banyak, Pak. RSND juga sama, mentok 400. Karyadi cuman 950 atau berapa tuh Karyadi? Ya. Kalau ada hambatan seperti ini ya, Dok, itu berarti kan menghambat juga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau tidak diperiksa, tidak diketahui, itu kan mereka punya kemungkinan untuk menular lagi, Dok. Jadi bisa kemungkinannya bisa malah nanti akan muncul COVID baru lagi, Dok. Gimana itu? Ya, artinya gini, Pak, tetap diarahkan yang menunggu hasil itu protokol kesehatannya, walaupun dia masih di rumah, misalnya dia pegawai ya sebaiknya nggak usah kerja dulu sampai nanti hasil swabnya itu dikatakan negatif. Ini yang bisa mencegah penularan dari COVID-19. Memang sebaiknya istirahat di rumah. Kalau misalnya hasil pertamanya misalnya positif, ya sudah istirahat, makan minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan gizinya dan bahagia, itu pasti nanti akan cepat negatif. Iya. Baik, kita mungkin ikut prihatin dengan situasi semacam ini, tapi mungkin
eh, dokter kami sebagai kepala AS itu bisa menemukan beberapa hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau oleh mungkin para pelaku usaha, mereka yang punya karyawan dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Ya, seorang owner atau apa namanya pemilik restoran atau tempat-tempat yang kira-kira itu menyajikan apa makanan atau tempat hiburan untuk dia harus memperhatikan orang yang datang ke tempatnya. Pagi sore bila perlu pagi ganti apa namanya pelanggan itu harus dilakukan desinfektan di meja, kursi. Jadi protap ini yang benar-benar harus apa namanya rigid, Pak. Jadi kalau ada orang yang ternyata positif mampir ngopi di situ misalnya, habis itu bersin-bersin tangannya pegang-pegang meja, ini kan media untuk menularkan kepada yang lain ketika tidak dibersihkan secara maksimal. Makanya kami wanti-wanti kepada pemilik restoran dan apa namanya yang kira-kira itu bisa mendatangkan banyak orang untuk nongkrong dan lain sebagainya. Selain safety atau keselamatan untuk staf yang kerja di lingkungan pekerjaan itu ataupun untuk yang beli itu benar-benar diperhatikan. Kalau mungkin karyawannya mungkin masker, pakai sarung tangan, atau mungkin ditambahi dengan face shield misalnya, oke, nggak ada masalah. Tapi ini yang mungkin kita sebagian besar orang lupa, bekasnya dia itu duduk di meja dan sebagainya itu yang tetap juga menjadi perhatian juga. Itu mungkin yang juga harus diperhatikan di desain misalnya, itu kan prosesnya juga kita tidak tahu itu gimana cara mengingatkan gitu. Gampang, Pak. Sekarang ini kan mereka ini kan kaula-kaula muda ini kan orang-orang yang sebetulnya well educated itu. Fasilitasnya untuk melakukan promosi juga banyak. Pasang aja TV di setiap sudut. Apalagi mungkin resepsionisnya yang di depan kasih cewek yang cantik, nanti dikasih tahu, pasti manut, Pak. Nah, ini kan yang model-model seperti ini yang mungkin bisa membuat orang itu terpana dan akhirnya dia bisa mengerti, oh ternyata mbaknya itu tuh membawa kesan atau membawa pesan seperti ini. Itu nanti pasti akan teringat-ingat terus, Pak. Nah, bagaimana seorang pimpinan atau owner sebuah toko dan restoran itu membuat kreativitas dan inovasi itu loh, Pak, yang bisa membuat tidak hanya marketing untuk produknya dia, tapi juga membantu pemerintah kota dengan cara demikian. Ya, jadi artinya mereka harus meyakinkan juga bahwa makanan yang dikirim itu juga aman lah gitu kira-kira. Kalau mungkin orang tidak makan langsung tapi beli untuk diantar di rumah gitu lah. Itu juga bisa, Pak. Semuanya itu kan konsepnya itu mereka dagangan laku, tapi masyarakat juga interest juga gitu. Misalnya kalau beli cukup di kalau beli makanan take away misalnya, boleh. Tidak menerima nongkrong dulu misalnya. Tapi kalau orang jualan kopi kan nggak bisa, Pak, kalau nggak nongkrong. Iya. Mungkin satu meja dibatasi berapa orang, nah itu yang bisa. Baik dok, terima kasih sekali informasinya. Ya, kita bisa membantu mengingatkan masyarakat bahwa situasi Kota Semarang memang tidak terlalu menggembirakan, dan kalau melihat sumber penularannya itu masih ada kemungkinan untuk tambah lagi, jadi harus semakin hati-hati dan semakin disiplin gitu ya dok kira-kira ya. Ya.
masyarakat harus hati-hati. Ini sekarang kan sudah lokal transmisi, artinya itu penularan dari tetangga kita. Sudah tidak apa namanya memikirkan itu dari orang dari luar kota. Tetapi gini Pak, kami pun selain melakukan pemeriksaan massal di tempat-tempat umum, orang yang masuk ke Kota Semarang kita lakukan swab loh Pak, di bandara, every day. Pelabuhan, kemudian di pos pantau pintu masuk ke Kota Semarang, itu sekali tempo lah. Saya nggak ngomong kalau di pos pantau itu tidak setiap saat atau setiap hari, tapi tempo. Kalau pas ada pemeriksaan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP bergerak, bisa Pak. Tapi yang jelas orang yang ada di dalam apa namanya lingkungan wilayah Kota Semarang dan orang yang mau masuk itu kita screening semuanya. Keinginan kita seperti itu. Tapi sekarang yang di tempat-tempat umum sedikit kita turunkan volume swabnya, tapi bukan berarti kita berhenti loh Pak, tetap kita lakukan, tapi jumlah sampelnya tidak terlalu banyak seperti yang minggu kemarin. Baik, terima kasih informasinya. Ikut berdoa, mudah-mudahan tidak tambah lagi. Amin Pak, amin. Pak, lebih hati-hati, lebih disiplin. Selamat bekerja, sukses Dr. Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dan mudah-mudahan tetap memantau channel Inspirasi Jawa Tengah yang mudah-mudahan bisa membantu memberi informasi dan edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Bapak.